Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bahas soal pretest PPG dalam jabatan tahun 2024 part yang ke-15. Mari kita mulai dari soal nomor 8. Seorang siswa tidak mengumpulkan tugasnya dan memberikan alasan bahwa ia lupa. Pertanyaannya, tindakan yang paling tepat yang harus Anda lakukan sebagai guru apa? Apakah A. Memberikan kesempatan kedua kepada siswa tersebut untuk mengumpulkan tugas? B. Memberikan hukuman kepada siswa tersebut agar ia tidak mengulangi perilaku yang sama di lain waktu. C. Membantu siswa tersebut mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa mendatang. D. Mengabaikan kejadian tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. Nah, yang D kayaknya salah ya. Kita lihat pembahasannya. Jadi, jawaban yang tepat yang bisa kita lakukan sebagai guru adalah dengan membantu siswa tersebut serta mengingatkan untuk mengumpulkan tugas dengan lebih baik di masa yang akan datang. Kenapa jawabannya yang C? Karena ini adalah salah satu peran guru. Yaitu apa? Yaitu mengingatkan kepada siswa, membimbing kepada siswa ya. Jadi tidak harus langsung menghukum ya. Karena harus ingat tadi yang ditanyakannya apa? Tindakan yang paling tepat. Yang paling tepat yang mana? Yaitu memberikan bimbingan dan juga mengingatkan kepada siswa. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, jangan terkecoh ya. Kita lanjut soal nomor 9. Silakan di like, di share. Seorang guru sedang memberikan tes tertulis kepada siswa. Tes tertulis tersebut bertujuan untuk apa? Nah, kita sebagai guru kan sering ya memberikan tes tertulis. Nah, tujuannya untuk apa? Apakah A. Mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi? B. Mengetahui kemampuan siswa dalam menghafal materi? C. Mengetahui kemampuan siswa dalam berpikir kritis? D. Mengetahui kemampuan siswa dalam memecahkan masalah? Nah, kira-kira yang mana jawabannya ya? Tadi tentang tes tertulis tujuannya apa? Oke, kita bahas, jangan lupa di like, di share. Jadi, teman-teman ini wajib tahu tes tertulis ya, baik itu tes pilihan ganda ataupun esai, tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan siswa. Nah, ini mengetahui kemampuan siswa dalam memahami materi. Ketika kita mengajarkan sebuah bab, sebuah materi kepada siswa, otomatis kan kita harus mengukur kemampuan siswa itu sudah sampai mana. Dan juga tes tertulis dapat mengukur ya kan sejauh mana siswa itu memahami materi yang telah dipelajari, atau ketika kita menyampaikan materi kepada siswa ya, untuk mengukurnya yang memberikan tes tertulis, misalnya ulangan harian. Ya, jadi jawaban yang tepat yang mana? Jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi, menggunakan teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek apa? Ya, apakah A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik atau siswa? B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran? C. Pengembangan kurikulum? D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik? E. Berkomunikasi pada peserta didik. Oke, kita langsung jawab teman-teman. Ya, di sini kan ada mengintegrasikan yang ini. Teknologi merupakan kompetensi inti pedagogik pada aspek apa? Berarti kata kuncinya adalah pedagogi. Nah, pedagogi otomatis yaitu di dalamnya tentang penguasaan pada teori-teori belajar dan juga prinsip-prinsip pembelajaran agar apa? Agar siswa ya dan juga pendidikan lebih berhasil gitu ya. Jadi pengajaran di dalam kelas bisa berhasil. Oke, kita lanjut soal nomor 11. Dalam teori belajar konstruktivistik, guru tidak mentransfer pengetahuan yang telah dimilikinya. Nah, ini kan salah satu teori juga gitu ya, yang harus kita ketahui sebagai guru.
melainkan membantu peserta didik. Nah, melainkan membantu peserta didik untuk apa nih? Ya, belajar ataupun teori belajar konstruktivistik itu. A. Menemukan cara belajar yang tepat. B. Memahami konsep pengetahuan. C. Menemukan pengetahuan baru. D. Mengembangkan kepribadian dan karakter. E. Membentuk pengetahuannya sendiri. Dan berikut adalah pembahasannya. Dalam teori belajar, nah ini teman-teman wajib tahu ya, dalam teori belajar konstruktivistik, guru tidak mentransfer ilmu pengetahuan yang telah dimilikinya. Jadi ya ini tidak mentransfer gitu ya. Melainkan untuk membantu peserta didik membentuk pengetahuannya sendiri sehingga guru dituntut untuk lebih memahami jalan pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Nah, berarti ya jawabannya yang mana? Apakah yang A menemukan cara belajar yang tepat, B memahami konsep pengetahuan, C menemukan pengetahuan baru, D mengembangkan kepribadian dan karakter, E membentuk pengetahuannya sendiri. Nah, kira-kira yang mana jawaban untuk nomor 11 teman-teman ya? Silahkan coba di komen ya, apakah yang A menemukan cara belajar yang tepat, B memahami konsep pengetahuan baru, C menemukan pengetahuan baru, D mengembangkan kepribadian dan karakter. Dan jawabannya adalah yang D teman-teman ya, yaitu mengembangkan kepribadian dan juga karakter. Karena tadi apa? Ini berkaitan dengan teori belajar konstruktivistik. Jadi jawabannya yang D. Ya, oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 12. Dalam proses mengajar, Bu Ida berusaha untuk menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik, seperti situs-situs web yang mendukung pembelajaran. Tindakan yang dilakukan oleh Bu Ida tersebut merupakan penerapan pada teori apa? Ya, apakah A. Humanistik, B. Behavioristik, C. Kognitif, E. Konstruktivistik, ataukah E. Mimitek? Nah, mari kita bahas. Ya, jadi penerapannya adalah penerapan teori humanistik. Kenapa? Karena akan sangat baik saat guru dapat membuat hubungan yang kuat dengan peserta didik dan juga dapat membantunya berkembang secara bebas. Jadi jawabannya yang mana tadi? Ya, jawabannya adalah yang humanistik. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 13. Suatu hari ada siswa yang mendatangi Anda untuk protes karena nilai rapor yang ia dapatkan pada mata pelajaran Anda tidak sesuai dengan nilai hasil UAS yang ia peroleh. Dalam hal ini yang Anda lakukan apa? A. Menegur siswa tersebut karena tidak mempercayai gurunya. Nah, ini pasti salah teman-teman ya. B. Memperlihatkan hasil ulangan akhir semester anak tersebut di mata pelajaran Anda agar clear. Ini kan tadi kurang tepat juga ya, karena siswa juga punya nilai hasil UAS-nya. C. Menenangkan anak tersebut lalu meminta dia menerima keputusan karena dirasa sudah tepat. Nah, ini juga kurang tepat ya. Lalu D. Memberikan rekap hasil pencapaian anak tersebut di mata pelajaran Anda. Jadi jawabannya yang D. Karena kan tadi ada nilai rapot ya. Nilai rapotnya tidak sesuai gitu kan. Nah, maka otomatis yang namanya nilai rapot itu kan merupakan rekap hasil pencapaian ya dari semua kegiatan penilaian yang dilakukan oleh anak. Jadi jawabannya adalah D, tidak hanya nilai UAS saja. Oke teman-teman, itu adalah soal yang kita bahas hari ini. Saya doakan semoga teman-teman lulus ya. Lulus PPG tahun 2024. Amin ya. Semoga lulus.